Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Arifin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Curug 1, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 dalam LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa PPG 24012112993. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Curug 1. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 4 dengan tema mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Berikut penjabaran dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, mari kawan-kawan sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Baik ya, pada hari ini sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali di antara kalian ada rekan-rekan kita yang tidak bisa masuk karena sesuatu hal. Ya, Bapak absen dulu. Yang pertama, Areja. Ulangi, Areja sambil angkat tangan ya. Areja, Afrika, Adinda, Azkia, Dara Rusnadia, Dede, Fare. Terima kasih ya. Berarti ada dua teman kita yang tidak masuk, yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijaga kesehatannya lahir dan batin. Baik, sebelum memulai pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, seperti biasa di sekolah kita selalu mengadakan pembiasaan menghafal dan membaca surat-surat pendek ya. Kita mulai dari surat Anas dan nanti selesai pada surat Al-Maun ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Demikian hafalan dan pembiasaan membaca surat-surat pendek yang selalu ya kita laksanakan setiap hari di sekolah kita.
Sebelum Bapak mulai ya, untuk menyemangati kita sekalian, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita langsung masuk kepada materi pembahasan. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Sebutkan bersama-sama tentang apa ya ini ya? Oke, masih belum kedengaran sebaris-baris. Untuk mempertegas lagi, coba barisan pertama dibaca. Membahas apa hari ini kita? Barisannya Windia sekali lagi. Membahas apa kita hari ini? Barisan Bibi sekali lagi, mengenal apa atau membahas apa sekarang kita? Sekali lagi barisan Salma, membahas apa kita hari ini? Oke, terima kasih ya. Jadi pembahasan hari ini yaitu tentang mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Dari kalimatnya mengenal, berarti kalau kita mengenal, berarti kita ingin mengetahui lebih jauh ya. Sama seperti kalian ketika masuk kelas 1, antar teman yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Nah, kita dengan mengenal akan mengetahui lebih dalamnya. Jadi sekali lagi, untuk mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira dari ketiga macam sholat ini, kira-kira yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah? Coba acungkan tangannya. Mana yang wajib, mana yang sunnah? Acungkan tangannya. Coba Rizky, kira-kira dari sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud, kira-kira yang mana yang wajib ya? Betul ya, sholat Jumat yang wajibnya. Berarti tinggal dua lagi, kira-kira duha dan tahajud. Kira-kira Deden coba, duha wajib atau sunat? Sunat. Coba perempuan kira-kira. Paroh, tahajud satu lagi kira-kira wajib atau sunat? Sunat. Jadi betul ya, walaupun ketiga macam sholat ini Bapak jadikan satu pembahasan, tetapi sholat Jumat hukumnya wajib, sholat duha hukumnya sunat, tahajud juga Sekarang pertanyaannya, wajib dan sunat itu apa ya? Yo, sekarang kita ucapkan bersama-sama. Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala apabila ditinggalkan mendapat dosa. Tidak wajib. Sekarang yang sunat. Sunat adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah itu ya, jadi wajibnya sudah. Kemudian di antara yang tiga ini mana yang wajib, mana yang sunat, kita sudah mengetahui. Oke, yang selanjutnya setelah kita melihat judul, nah ini ya, perkenalkan lagi ya. Perkenalkan di sini Bapak menyusun. Pak, ini apa sih Pak namanya? Ada yang menyebut slide, ada yang menyebut PowerPoint. Oh ya, walaupun kita dari namanya PowerPoint, biarin lah ya, kita tahu nama-namanya saja. Slide atau PowerPoint, nah ya. Bapak di sini walaupun sebagai guru PAI ya, tapi juga di sini Bapak. Nah, di yang kuning ini apa mengikuti kegiatan PPG Daljab di UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Ada yang tahu Malang di mana? Di mana? Jawa Timur.
Oke, lihat yang pertama. Nah, apersepsi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Yang pertama, sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud, itu semuanya sholat bukan? Nah, semuanya adalah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Coba kira-kira kita sebutkan bersama-sama. Rukun Islam ada berapa ya? 5. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Satu adalah mengucapkan. Yang kedua adalah mengerjakan. Yang ketiga adalah membayar. Yang keempat adalah melaksanakan puasa. Puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji, pergi haji ke tanah suci. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu fisiknya, mampu keuangannya, mampu kesehatannya, ya. Jadi untuk yang mampu, kalau kita sebagai orang Islam belum mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, jangan memaksakan, karena ini untuk orang yang mampu, ya. Oke, yang kedua, sholat sebagai tiang agama. Bapak mau nanya ke Farel. Farel di rumah punya rumah. Rumahnya ada tiangnya enggak? Coba, Farel punya tiang, punya rumahnya ada tiangnya. Kira-kira Dinda, rumah Dinda tidak ada tiangnya, apa yang terjadi? Roboh, bener ya? Mau kata Dinda, kalau rumah Dinda tidak ada tiangnya, itu akan roboh. Sama seperti Dede, seperti orang Islam, kalau tidak melaksanakan sholat, berarti bukan rubuh agamanya, tetapi apa? Runtuh keislamannya, runtuh keimanannya, bukan runtuh rumahnya. Rumah Deden besar, rumah Afrika gede, rumah Windian 2 tingkat, ya. Tetapi di sini kalau kita tidak melaksanakan sholat, bukan runtuh rumahnya, bukan runtuh bangunannya, tetapi runtuh agamanya, runtuh keislamannya, ya. Hati-hati. Kemudian sholat, cara kita ngobrol, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, gimana caranya? Kan komunikasi itu harus ngobrol, ya. Reja mau ngobrol sama Mohan, mau komunikasi harus ngobrol. Deden mau komunikasi sama Pratama pakai HP komunikasi. Ini dengan Allah. Nah, sholat sebagai sarana, sebagai alat komunikasi kita dengan Allah, kita melalui sholat, ya. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi yakin Allah pasti melihat kita. Maka sholatnya jangan asal-asalan, ya. Coba Bapak mau nanya, sholat apa yang harus kita laksanakan di rukun Islam itu? Satu, sholat tadi dulu ya, kita sholat subuh. Nanti kita siang sholat nanti kita sore sholat nanti kita petang hari senja hari sholat yang terakhir kita nanti malam-malam hari kita melaksanakan sholat Isya. Coba Mahwa, belum Bapak tanya nih, sholat subuh tadi ketika jam berapa ya? Jam 4:30 ya kurang lebih. Kira-kira Mahwa melaksanakan sholat subuh berapa rakaat nih? 2. Kemudian Airin, nanti jam 12-an ya, siang kita melaksanakan sholat zuhur berapa rakaat nih? 4 rakaat. Jian, nanti sore udah main bola Jian, ya, melaksanakan sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Raisa, nanti maghrib berapa rakaat nih? 3. Salma, bisa berapa rakaat nih? 4. Alhamdulillah ya, di sini semuanya sudah mengetahui rakaat-rakaatnya. Kira-kira rakaat yang kita laksanakan sehari semalam, kalau kita jumlahkan jadi berapa rakaat nih? 17 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sehari semalam kita melaksanakan sholat wajib atau yang disebut dengan sholat wusta ya. Kita banyaknya adalah 17 rakaat. Nah,
Tepuk semangat. Ya, Bapak lihat tadi udah ada yang ngantuk, udah ada yang menguap. Ya, mudah-mudahan semangat lagi. Masih semangat? Masih semangat? Kita lanjutkan. Sholat sebagai wujud syukur dan penghambaan diri kita kepada Allah. Apa sih syukur teh? Apa yang syukur ya? Berterima kasih atas apa ya? Atas apa? Atas nikmat, atas dosa ya. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Orang yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Orang tidak bersyukur, Allah akan menimpakan ajalnya. Wah. Turun sholat banyak bicara. Waduh, jangan ya. Ini kita dari mulai sebelum berangkat ke masjid dari rumah jangan banyak bicara. Kemudian memperbanyak salawat dan berzikir. Terus apa lagi? Aduh ya, sampai sholat duha. Baru sholat Jumat nih. Udah beberapa menit nih. Coba perempuan dulu, ada yang bertanya nggak tentang sholat Jumat? Yuk, ada perempuan ada yang bertanya nggak tentang sholat Jumat? Kalau tidak ada bapak yang nanya nih, coba yang bisa menjawab. Tadi pada awal-awal bapak menerangkan, coba sebutkan rukun Islam satu persatu. Siapa yang menjawab? Neng, coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alhamdulillah ya, berarti menyimak. Coba yang selanjutnya masih tentang hari Jumat, Bapak mau bertanya nih, siapa yang akan menjawab bagaimana bunyi niat sholat Jumat? Siapa yang mau ngacung bagaimana bunyi niat sholat Jumat? Coba nih. Darah perempuan tapi bisa ya. Laki-laki harus lebih bisa. Untuk sholat Jumat satu lagi coba. Untuk sholat Jumat Bapak akan Bapak bertanya. Coba. Bagaimana apabila kita telah datang lebih awal pada waktu sholat Jumat di masjid? Ayo. Terima kasih. Datang lebih awal, isilah sop yang paling depan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, itu untuk sholat Jumat ya. Insya Allah untuk sholat duha dan tahajud mungkin akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang untuk menguji kemampuan pemahaman kalian tentang sholat Jumat ini. Dan nanti pembahasan sholat duha walaupun belum Bapak bahas akan Bapak bagikan ya. Akan Bapak bagikan satu orang untuk mengisi nanti isian dari Bapak. Bapak beri waktu jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama, 15 menit kalian kerjakan. Yang tenang ya, diisi dulu, tidak boleh ada yang tidak terisi, harus terisi. Untuk sementara waktu ini bertanya ya, Bapak bertanya, kalian menjawab. Ada yang bertanya di antara kalian, udah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk memahami materi ini dengan mengisi ya, dengan mengisi skala sikap yang Bapak bagikan ya. Jangan waktunya ya. Sok diisi silakan.
boleh langsung mengisi. Iya, kita ambil. Kasih nama ya. Kasih nama. Namanya di atas aja. Silakan dimulai, diberi nama dulu ya. Disimpan dulu coba ya. Pada hari ini kita akhiri pembelajaran kita ya. Alhamdulillah ya. Dengan pembahasan yang Bapak sampaikan, walaupun baru satu tentang sholat Jumat ya, sholat duha dan sholat tahajudnya, mungkin di pertemuan yang akan datang ya, Bapak harap kalian memahami dari apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi intinya tujuan yang ingin Bapak harapkan khusus untuk anak laki-laki ya, dalam melaksanakan sholat Jumat ini karena sifatnya wajib, kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perempuan tidak wajib, tapi kalau melaksanakan pun tidak apa-apa. Namun alangkah lebih baiknya perempuan melaksanakan cukup sholat duhur saja. Baik ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Bapak doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian juga ilmu yang Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kali ini, pembahasan hari ini ya, dengan membaca bersama-sama surat Wal Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
ingin mengasah kemampuan kalian dalam pembiasaan surat-surat pendek yang bisa menjawab, silahkan pulang duluan ya. Coba Bapak ya, coba Bapak ingin mengucapkan, kalian yang bisa angkat tangan dan silakan ucapkan baru boleh keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Silakan keluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Silakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cukup, keluar. 10 aja ya. Nah, berempat ya. Berempat dulu 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bihim rihlatas syita'i was-shayf. Istirahat, mengacungkan tangan, usahakan pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husrin. Silakan. Ya, pertanyaannya habis. Terima kasih. Salam.